wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sudah sarapan? Sudah, Bu. Nah, hari ini seperti yang sudah disampaikan sesuai jadwal kita akan mengadakan proyek P5. Temanya gaya hidup berkelanjutan. Kalian kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6 kita fase C di kurikulum Merdeka. Topiknya alam mendidik untuk kreatif. Nah, yang akan kita buat proyeknya yaitu kolase dari daun kering. Nah, sebelum masuk ke materi, sebelum belajar, sebaiknya kita sebelum melakukan kegiatan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, jadi hari ini gaya hidup berkelanjutan membuat kolase dari daun kering. Tujuan kegiatan proyek hari ini yang pertama, ada 3 tujuannya ya. Yang pertama apa tuh? Kita bacakan. Nah, jadi meningkatkan kesadaran pentingnya menjaga lingkungan. Yang kedua, nah, mendorong siswa atau kalian untuk menerapkan gaya hidup berkelanjutan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan kreatif dan kolaborasi siswa melalui proyek ini. Ya, jadi proyek kolase ini jadi kalian nanti didorong untuk bisa bersikap terampil, kreatif dan bisa berkolaborasi, itu bekerja sama dengan temanmu satu kelompok. Oke. Nah, nih coba lihat sebelum kita masuk, Ibu mau mengenalkan dulu pengenalan daun kering sebagai bahan kolase. Apa itu kolase? Kolase itu adalah seni kreatif yang menggabungkan berbagai bahan untuk menciptakan karya seni yang unik. Nah, salah satu bahan menarik yang dapat dipertimbangkan adalah daun kering yang termasuk sampah organik. Jadi daun kering itu adalah termasuk sampah organik. Sampah organik itu bisa terurai sendiri oleh alam. Nah, tapi daun kering ini bisa kita manfaatkan untuk kerajinan kolase. Nah, menghasilkan suatu karya yang bagus. Mengumpulkannya kita bisa dapat di halaman rumah, di sekitar rumah, atau di hutan, di taman, itu banyak daun kering. Kemudian keunikan teksturnya. Jadi daun kering itu memiliki tekstur yang beragam. Nah, mulai dari yang halus, ada yang kasar, kemudian bisa kita manfaatkan untuk karya seni. Kalian pernah nggak megang daun kering? Kira-kira tadi benar nggak ada tekstur yang halus, ada yang kasar? Ada kan, beda-beda, ada yang agak kasar, ada yang halus. Kemudian warnanya, warna daun kering itu alami. Nah, jadi kalau kita buat hasil karya, dia akan menghasilkan sesuatu yang menarik dan bisa bernilai seni. Bernilai seni, dia bisa menarik. Nah, jenis-jenis sampah organik daun kering. Nah, ada yang pertama daun nangka. Nah, daun nangka itu memiliki tekstur agak licin di bagian atasnya, daunnya itu licin. Kalau kita pegang di bagian bawahnya itu agak kasar. Nah, tapi dia bagus untuk kita jadikan karya, apalagi buat kolase. Ada daun jati, ada juga daun kelapa. Nah, langkah-langkahnya kalau kita mau buat kolase itu langkah-langkahnya seperti apa? Yang pertama, pengumpulan. Kita harus cari dulu atau kumpulkan dulu daun kering yang cocok, yang pas. Tidak semua daun kering bisa kita gunakan untuk membuat kolase atau karya. Jadi harus dipilih dulu daun yang pas, yang bagus itu yang seperti apa. Kemudian dikeringkan. Nah, dikeringkan dengan cara ada yang dipres, ada yang menggunakan mesin, tapi ada juga menggunakan alami, yaitu dijemur di sinar matahari. Bisa juga kalau cuma basah sedikit bisa kita bersihkan pakai tisu. Kemudian pemilihan dasar.
Nah, dasar itu alasnya. Kalau kita mau berkolase itu kita pakai alas dasarnya. Bisa alasnya menggunakan kanvas, bisa menggunakan kardus, bisa juga menggunakan buku gambar yang agak tebal, nanti baru kita bingkai. Jadi hasilnya bagus untuk dipajang di ruang atau dijadikan hiasan. Nih, ada beberapa nih. Kita akan buat kolase nih, gaun yang bagus untuk kita buat karya pakai daun nangka. Daun nangka. Coba lihat warnanya bagus tidak? Bagus kan? Dia teksturnya di depannya tadi apa? Tekstur daunnya licin. Kalau di belakangnya agak kasar. Jadi kolase kita hari ini kita buatnya dari daun nangka. Nah, sekarang kalian tonton dulu videonya sebelum nanti berkelompok membuat karyanya. Ada beberapa contoh video buat kolase. Nanti kalian tinggal memilih per kelompok mau buat yang mana kolasenya. Sebelumnya saksikan dulu videonya. Enggak duduk gitu, yang bagus. Under, jangan nyindir. Perhatikan baik-baik. Nanti kalian tinggal pilih berkelompok mau yang mana. Kira-kira buat apa nih? Buat apa? Kupu-kupu sudah, lebah sudah. Kira-kira apa? Ikan. Ya, ikan. Nah, itu lagi bagian videonya ya. Alat dan bahan yang kita perlukan untuk membuat pertama apa? Daun. Yang kedua, lem. Bisa lem fox, bisa pakai lem lilin atau lem tembak. Yang ketiga, gunting. Betul. Yang keempat, kertas. Yang kelima, alat tulis, bisa pensil atau untuk yang mengukur. Kita bisa pakai yang bahan bekas ya. Nah, dan yang lainnya yang mendukung ya. Ya, kita mau buat kelompok. Mejanya mundurkan. Ini ke sini. Kamu nak buat kelompok. Nanti kan di sini ada daun kering. Perwakilan kelompok di sini maju. Pilih daunnya yang bagus. Daun keringnya dipilah untuk bikin karya. Pilih yang bagus. Ya, pilih yang bagus. Tapi kalau kalian ada bosan nanti nggak apa-apa. Dipilih beberapa yang sesuai dengan yang mau kalian buat. Nah, nanti kalau kurang, kalau ada perjalanan kurang nggak apa-apa, ambil lagi ke depan. Bikin polanya dulu. Itu kan kita panas. Pelan-pelan nempelnya. Ini kalau yang mau bikin mata. Ini kalau mau bikin matanya yang putih itu. Bikin mata putih. Nah, yang hitam ini. Kurang ini. Aduh, parah kaca. Pelan-pelan ya. Awas hati-hati tuh.
Pelan-pelan. Ya, blend. Dibantu teman bentuknya. Ya udah. Ya, lem lagi. Ya, bagian belakang tapi ininya ini balik. Ya, betul. Tutup sama-sama. Tutup dikit ya, udah. Sudah dibalik, coba dibalik. Ini sudah, balik. Nah. Betul sudah di atas. Oh ya betul. Oke, sekarang Ibu mau minta tolong bacakan refleksinya. Dari kelompok 1 dulu, bacakan refleksinya. Kelompok 1. Ya, maju sini. Yang lain perhatikan refleksi yang dialami kelompok 1 tadi saat mereka mengerjakan tugas bersama. Ayo, perhatikan. Teknik pemotongan daun untuk membentuk pola tertentu membutuhkan ketelitian agar hasilnya rapi. Ketidaktepatan saat memotong dapat membuat hasil akhir kurang estetis. 2. Tantangan, kesabaran, dan ketelitian. Proses pembuatan kolase memerlukan waktu dan kesabaran, terutama dalam menyusun daun satu persatu untuk membentuk pola yang diinginkan. 3. Keberhasilan. Lihat sini. Peningkatan keterampilan belajar dalam proses ini. Peserta keterampilan baru dan teliti. Dah selesai. Oke, beri tepuk tangan. Perhatikan. Dalam pembuatan kolase dan daun kering dari daun nangka, kesulitan memilih dan mengerapkan daun yang tepat. Daun nangka yang terlalu kering cenderung rapuh sehingga mudah hancur saat dipotong atau ditempelkan. Sebaiknya daun yang belum cukup kering masih lembab dan sulit diolah. 2. Tantangan kreativitas dalam desain. Membuat desain kolase yang menarik memerlukan imajinasi dan kreativitas. Menghubungkan berbagai warna dan tekstur dari daun nangka agar terlihat artistik tidak selalu mudah. 3. Keberhasilan. Hasil akhir yang memuaskan meski menemui berbagai kesulitan. Kolase daun kering yang berhasil dibuat memberikan kepuasan tersendiri. Pola dan desain yang untuk menunjukkan usaha keras dan kreativitas yang dicurahkan. Refleksi kesulitan, tantangan, dan kebersihan dalam pembuatan kolase daun kering dari daun nangka. Kesulitan menempelkan daun pada permukaan sering kali menjadi tantangan, terutama jika daun tidak rata atau lem yang tidak kuat. Hal ini menyebabkan bagian kolase mudah terlepas. Kolaborasi dan kerjasama jika dilakukan secara kelompok, mengatur pembagian dan menyatukan ide kreatif setiap anggota tim menjadi tantangan tersendiri. Kebersihan, penghargaan sumber daya alam dengan menggunakan daun kering sebagai bahan utama. Kegiatan ini meningkatkan kesadaran akan pentingnya memanfaatkan bahan alam secara kreatif dan ramah lingkungan. Oke, bertepuk tangan. Setiap kelompok tadi kesulitannya berbeda. Oke, sekarang coba bawa maju perwakilan kelompoknya. Sini hasil karyanya bawa maju ke depan. Mau kasih nilai. Ya, sini berdiri sini. Ya. Coba lihat, yang pertama kelompok 1 itu buat gambar kolase lebah. Bagus nggak hasilnya? Bagus atau jelek? Yang kelompok sendiri belum jelek. Bagus atau enggak hasil karya kelompok 1? Ya, sudah berusaha meskipun hasilnya kurang maksimal, tapi itulah hasil kerja berkelompok.
Tadi kan sudah disampaikan tantangannya, kesulitannya saat mengerjakan. Kelompok 2 buat kolase ikan. Kira-kira nih ikan apa nih? Ikan apa nih? Ikan apa? Nila. Ikan nila. Enak nggak ikan nila? Oh enak. Yang ketiga ini buat kelompok 3 buat kupu-kupu. Nih ada tambahannya nih, ada bunga-bunganya nih. Rupanya kupu-kupunya nih habis menghisap bunga nih sampai terbawa. Ya. Oke. Nah sekarang tindak lanjutnya kita akan tempel hasil karya kalian di kelas supaya bisa dilihat ya. Kelompok 1 dulu sini, bos sini. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Dah. Sini, kumpul sini, kumpul. Gitu, yuk. Berdiri sini yang perempuan berdiri, yang laki-laki jongkok. Berdiri yang perempuan, yang laki-laki jongkok depan. Sini ibu guru, ibu wali kelas sama ibu koordinator. Nak baris jongkok sini. Mundur sedikit, jangan lama maju. Oke. 1, 2, 3. Kelas 6.